ridha rabbahu qabla ailqah. Minta ridhonya Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Apa yang kita lakukan di dunia nih kita pikirin, kira-kira Allah ridha enggak nih sama perbuatan kita? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah semua kita senantiasa dalam penjagaan Allah, dalam ridha Allah, atas syukur bin nikmah ala kulli hal. Allah masih kasih kita kesempatan panjang umur dalam sarana taat, dalam rangkaian taat pada Allah Subhanahu wa taala. Melalui udara, melalui media ini kembali kita berjumpa, menyapa insan di mana saja berada, baik di dalam dan luar negeri, sahabat semua. Insyaallah semua kita dalam lindungannya, dalam berkahnya. Harapan-harapan kita, sukses dunia kita, sukses akhirat kita, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat dulu ya. Sallu ala ma'tadil imani al-Mustafa Sayyidul Mursalin Ya Rasulullah Ya Habiballah Sa'ida man zar Muhammad Qurratul Ain Sa'ida man zar Muhammad Qurratul Ain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insan mulia, insan dermawan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul mulia itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya itu sangat murah sekali. Sangat peduli sekali dengan sesama, dengan orang yang berada di bawah terlebihnya. Masya Allah, tabarakallah. Janganlah kita menjadi insan yang tidak dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang yatim, kemudian orang fakir. Rasulullah pun bahkan seorang yatim, terlahir yatim. Ia dilahirkan dari kandungan ibunya, udah gak ada ayahnya. Rasulullah berpesan kepada insan dermawan semuanya, agar tidak mati hati kita. Allah katakan dalam Al-Quran, Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun. Akhiril ayah, kata Allah, siapa sih orang-orang yang buta hatinya itu, ya, buta pendengarannya itu, ya, adalah orang yang gak ada pedulinya dengan orang lain, baik yang berada di bawah atau di atas. Melalui channel MTNI channel ini, kami menyapa semua teman-teman yang ada di mana saja untuk ikut dalam satu program kegiatan kami, sosial kami, dakwah kami
yang insya Allah akan menjadikan kita lebih bermanfaat buat semua kita. Masya Allah, jadi ingat sebuah kata dari seorang salafus soleh, Yahya Ar-Roji. Beliau berpesan sama kita 3 hal. Bahkan saya juga ingat seorang murabi, seorang guru mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita itu adalah akhirat. Kata Yahya Ar-Roji, tuba liman taraka dunya qabla an tarakahu. Bahagia orang yang ninggalin dunia sebelum dunia ninggalin kita. Sebelum dunia ninggalin kita. Bahasa ini cakep banget. Tuba liman taraka dunya qabla an tarakahu. Bahagia orang yang ninggalin dunia sebelum dunia ninggalin kita. Di dunia itu gak kebawa. Gak kebawa mati. Kecuali dari dunia itu ada yang kita persembahkan untuk membuat orang senang, membuat orang gembira. Perhatikan. Tuba, bahagia. Liman taraka dunya. Orang yang ninggalin dunia. Dunia emang dibuat indah sama Allah. Sampai bangun tidur. Sampai tidur lagi. Sampai melek lagi nih. Masya Allah. Yang kita pikirin makan, pakaian, pokoknya urusan dunia. Sampai Allah bilang ju'inna linnas. Allah buat indah itu dunia. Masya Allah, sampai kita lupa bahwa bukan di sini kampung halaman kita di akhirat. Tapi ada perjalanan panjang yang sangat panjang menuju akhirat itu butuh bekal. Bekalnya apa? Bekalnya itu yang kita simpen. Makanya untuk urusan dunia ini, sebelum dunia ini berakhir, ya, qabla antarokahu, sebelum berakhir dunia ini, yuk kita simpan buat penolong kita nanti di akhirat. Apalah yang kita bisa? Ada tenaga, ada pikiran, ada ilmu, materi, spiritual. Mudah-mudahan ini menjadikan kita terus menjadi insan-insan yang Allah angkat derajat kita. Itu satu. Tubaliman taraka dunya qabla antarokahu. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayaduhlahu. Ini lagi bahasa. Bahasanya indah banget. Bahasa sastra tinggi. Membangun kubur sebelum kita masuk ke dalamnya. Ya bukannya berarti kita datang ujuk-ujuk ke pemakaman, korek-korek gitu. Terus kita persiapkan buat kita. Karena urusan kematian, waktunya, tempatnya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuman aja ada hal yang kita harus petik. Membangun kubur sebelum kita memasukinya. Ingat, manusia itu memiliki fase-fase dalam kehidupan. Ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam ruh ya, alam rahim, terus alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kita sudah masuk ke berapa fase? Sekarang kita sudah berada di fase dunia. Yang sebentar lagi ada fase kubur. Di fase kubur ini ada kehidupan, ya, ada kehidupan. Dan nggak sendiri kita. Apa yang kita keluarkan dalam urusan dunia kita untuk kebaikan, nanti itu akan Allah persiapkan teman kita dalam kubur. Kubur itu nggak sendiri bagi insan-insan dermawan. Bagi orang yang senang berbuat kebaikan, menebar kebaikan, tapi lillah karena Allah, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen diapresiasi. Lepas artifisial dunia kita, lepas kesombongan kita. Allah tidak butuh itu. Allah butuh hati, qalbun salim dalam beribadah, ya, hati yang bersih. Kemudian yang ketiga, kata salafus saleh Yahya Ar-Roji. Kalau tadi yang pertama tuba liman taraka dunya qabla an tarakahu, yang kedua wabana qabrahu qabla ayadulahu, ya, membangun kubur sebelum kita masuk ke dalamnya. Nah, di kuburan itu ada kehidupan yang kita lakukan apa di dunia, itu miniaturnya alam akhirat nanti itu di kubur. Selamat di kubur akan lebih mungkin kita mudah di akhirat nanti. Yang ketiga, waridha rabbahu qabla ailqah. Ya. Kata salafus saleh Yahya Ar-Roji, insan dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata liman. Yang ketiga adalah
kita ini di dunia nyari apa sih? Kalau ditanya pergi menuntut ilmu ke sebuah majelis, pasti suka ada yang nanya gini, mau kemana? Mau ke surga. Surga itu bukannya tujuan. Yang kita cari adalah ridho Allah. Makanya di poin akhir, poin ketiga, Yahya Ar-Raji, ya, kau hidup di atasku, engkau makan di atasku, engkau bersukaria di atasku, Masya Allah. Bahkan engkau lupa pada Rob yang telah menciptakan kita. Lu gak suka Allah tuh kayak begitu. Makanya mudah-mudahan 3 poin ini menjadikan barometer kita dalam tingkah laku, dalam aktivitas, dalam amaliyah kita, dalam ibadah kita pada Rabbul Alamin. Sejatinya Allah lah bermuara segala sesuatu. Ya, kita pengen bahagia di akhirat, kita tinggalin gemerlapnya dunia. Karena dunia akan melenakan kita. Kita akan dibuat sibuk. Dunia itu kayak bayangan. Kayak bayangan. Jadi kalau kita jalan, ya ngikutin di belakangnya. Dan kita berhenti gitu. Masya Allah. Makanya jangan dibuat capek dah dengan urusan dunia. Karena sesaat. Ini enggak. Harta kita tumpuk-tumpuk. Pagi, sore, siang, malam. Ya. Bahkan ada supermarket 24 jam. Kapan terus kita ibadahnya? Kita tanam apa sama Allah? Kita harus punya bekal perjalanan panjang itu, Masya Allah. Jalan-jalan kita mikirin oleh-olehnya apa, bawa apa. Ketika kita lupa nih, bawa untuk ke suatu tempat kita plesir, tempat kita tamasya, tempat kita piknik, kita lupa sampai nyesal bukan main. Padahal kita akan balik lagi ke rumah kita, itu ketemu apa makanan yang tadi kita olah. Terbesit nggak dalam pikiran kita bahwa kita akan menghadapi perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak balik-balik lagi, bekalnya apa tuh? Nah, bekalnya itu insan dermawan. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan, sejatinya itulah bekal kita yang kita akan gunakan menuju perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat kita terlena dan jangan juga kita SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tidak akan masuk surga seorang insan, seorang manusia kalau nggak peduli dengan sekelilingnya. Lihat, makanya kalau dalam sholat kita disuruh tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kanan, tengok kiri. Di kiri, di kanan kita, Masya Allah banyak insan-insan yang butuh uluran tangan kita. Jika Anda adalah bagian orang-orang yang Allah berikan keluasan rezeki, maka bertanamlah di situ, sedekahlah di situ. Simpanlah di situ, kekalkan, akan menjadi pertolongan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini sekelumit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya dan kita semua semakin berpacu menuju kebaikan karena kita ingin terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.